Ayo dukung channel ini untuk terus melaju pesat dengan cara klik tombol subscribe. Selamat menonton! Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel, di channel terkece, terkeren, terupdate. Apa sih, apa dong? Hari ini gue ngebahas apa ya? Oke, di videoku kali ini gue mau ngebahas tentang bucin. Bahasan apa sih itu? Pokoknya gue mau bahas tentang bucin. Bucin, kita search dulu, apa sih bucin? Kita tanya Mbah Google dulu, apa itu sih bucin? Bucin. Apa sih? Bucin. Bucin, budak cinta. Asik, gile boy, budak cinta. Mau tahu sih, gue itu kayak mana sih namanya budak cinta? Atau orang yang ini? Atau yang seperti ini? Kayak mana? Gue nggak tahu. Bucin itu bentuk ataupun perumpamanya seperti apa? Mungkin kalau pada zaman gue namanya bukan bucin ya, tapi lebih ke tergila-gila. Ya nggak sih? Ya secara gue kan orang tua ya, jadi gue nggak tahu deh kata bucin-bucin itu apa. Tapi gue akuin memang zaman sekarang ya, anak SMP, SMA atau mahasiswa deh, nggak usah jauh-jauh, ketika dia suka sama orang, ketika dia punya status dengan orang itu kayak cintanya itu kayak besok mau mati. Beneran nih, gue nggak ngomong sembarang atau gimana pun, karena menurut gue yang gue lihat orang menjalin hubungan dengan lawan jenis kalau untuk zaman sekarang, putus itu kayak berasa mau mati besok. Beneran ini mas, yakin lah, sumpah. Buat gue itu apa sih pacaran? Ya udah loh, ya biasa aja. Pacaran itu kan adalah menjalin hubungan untuk saling mengenal. Bukan berarti ketika lo pacaran sama seseorang itu harus sama lo tiap hari. Bukan berarti setiap hari lo harus dapat kabar dari dia. Kalau gue ya bosen gitu loh. Kalau setiap hari gue harus ketemu, lihat muka gitu kan, itu kayaknya ya apa sih gitu kan. Itu masuk kategori bucin gak sih teman-teman? Atau bucin beda? Atau bucin itu kayak yang misalnya ketika seorang cowok jalin hubungan ke cewek, ketika ceweknya minta apa, kayaknya cowok itu harus dengan niat itu memberikan apa yang dimau oleh pasangannya. Atau ketika pacarnya itu jatuh ke sandung, tiba-tiba dia yang menangis. Atau ketika pacarnya PMS, dia yang manja. Kayak mana sih sebenarnya bucin itu? Karena menurut gue bucin itu, kalau deskripsi gue ya, orang yang memang gue nggak pernah kena namanya bucin. Bucin itu kayak sejenis sifat yang minyi-minyi buat gue gitu kan. Karena gue bukan orang yang bucin gitu. Karena gue nikah, gue 8 tahun pacaran, 2 tahun menikah, jadi 10 gitu ya. Gue 8 tahun boy, gila. Gue kredit motor 3 kali lunas. Itu gue kayaknya gak ada indikator bucin di situ. Karena gue menjalin relationship dengan pasangan gue itu bukan karena yang gue harus ketemu tiap hari gitu kan. Dibilang LDR juga enggak, dibilang ketemu tiap hari juga enggak. Ya maksudnya ya seminggu sekali. Sekarang bapak gue galak boy, ketemu tiap hari gantung gue gitu kan. Jadi bucin tuh konotasinya kayak apa gitu kan. Jadi kayak aduh, melihat anak-anak zaman sekarang nggak ketemu sehari update status, berantem update status. Gue update status sih memang, gue juga anak-anak yang baperan ya. Jadi gue masuk anak milenial lah yang kalau baperan update status. Tapi kesini gue mikir, ini bocah-bocah ngapa ya gitu kan, dikit-dikit update status. Kamu tuh nggak peka. Ya apa yang harus gue pekain gitu kan. Kamu tuh nggak pengertian. Ya apa yang harus di ngertiin. Karena menurut gue bucin zaman sekarang, ketika cowok itu sampai bucin banget sama ceweknya itu menurut gue kayak lu minyi-minyi banget guys gitu kan. Minyi banget tau gak hidup lu, ketika lu cinta sama seseorang, ketika orang itu menginginkan sesuatu, lo harus mendapatkannya untuk mendapatkan cinta dia. Terus kalau dia minta tubuh Monas, lu bawa juga. Itu gue gak pikir. Gue menggambarkan diri gue aja, ketika gue menjalin hubungan dengan orang lain, gue paling santai boy, beneran.
Gue pacaran sama orang itu dulu santai bak kayak di pantai kayaknya. Santai banget ya, santai. Gue 3 tahun pertama pacaran, habis itu pacar gue selingkuh. Santai, nggak yang kalau cewek-cewek zaman sekarang atau cewek sekarang ketika ceweknya dekat sama orang lain gelabrak kan, datengin, ocehan, berantem, cambak-cambakan, gebuk-gebukan. Gue enggak, gue santai banget malah kayaknya itu. Ketika dia selingkuh, gue cuma jawab, ya lo pilih gue apa dia, gitu doang. Ya gitu doang ya, karena kan gue nggak rugi apa-apa gitu. Pikiran gue gitu, gue kan nggak rugi apa-apa, yang apa gue juga bingung gitu kan, gitu. Kalau kayaknya kalau zaman sekarang kan bucinnya itu kayak yang garis status, nggak ada kata pacaran, nggak ada ucapan cinta, tiba-tiba baper, tiba-tiba udah ngapa-ngapain. Nah itu kasusnya itu status nggak ada, pacaran nggak ada, temenan doang, udah ngapa-ngapain. Kok Anda yang untung? Nggak gitu. Jadi kadang gue mikir, gue itu gue mengakui bahwa gue itu dulu jarang banget gue berteman sama perempuan, karena menurut gue dulu perempuan tuh agak minyi itu dalam artian kayak cewek itu lebih banyak baperannya gitu loh. Cewek itu lebih banyak yang kayak dikit-dikit diambil perasaan, dikit-dikit diambil tersinggungan gitu kan. Gue lebih suka berantem lagi kan, apa yang gue ngomong. Gue lebih suka temenan sama cowok. Kenapa? Kalau gue temen sama cowok nggak suka dikit, datanginnya bukan jambak-jambakan boy, tanyain kayak mana, kenapa, lo ada masalah apa sama gue, gitu gue orangnya. Dan sampai sekarang pun gue masih kayak gitu. Tapi yang gue lihat sekarang sedih hidup gue, karena yang gue lihat di lingkungan gue sendiri deh, gue nggak usah jauh-jauh, gak usah sampai mana-mana, ataupun gue nggak usah ngambil orang lain. Gue di lingkungan gue sendiri, ketika gue ngeliat orang membina hubungan, ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia mau, itu kayak yang dia memaksa sebelah pihaknya untuk mendapatkan apa yang dia mau, dan sebelah pihaknya itu dengan nurut ya, genggep kepanggil gitu loh, langsung yang oke. Terus pengen gue jawab, Anda sehat? Kan ya nggak gitu loh. Lu cinta sama orang tapi nggak jadi budak juga coy, gitu kan. Cinta itu realistis gitu loh. Itu aja gue mah ya, ketika lu cinta sama orang, ketika lu mau deketin orang itu, deketinlah hatinya, bukan deketin dengan materi lu. Nah lu rugi beneran nih mah, lu rugi beneran ketika lu deketin seseorang tapi lu pakai materi, yang ada duit lu yang habis beneran nih. Tapi kalau lu deketin seseorang itu dengan sifat, dengan sikap, nah lu gak akan rugi. Yang ada di situ lu akan menambah ataupun akan mengasah skill keplayboyan lu maksudnya. Gak bercanda. Jadi ketika lu ngasih perhatian sama seseorang, ketika lu ngasih rasa sayang lu dengan tulus ke orang itu akan memberikan rasa sayangnya kembali ataupun feedback lu dengan rasa sayang yang tulus, bukan karena apa-apa ada apanya. Karena yang gue lihat sekarang, pacaran zaman sekarang itu, yang gue lihat pertama adalah ada apanya. Ini gue serius-seriusan aja sih gue mah ya. Anak zaman sekarang ketika dia dekat sama seseorang ataupun ketika dia punya teman dekat, yang dilihat itu ada apanya. Ini gue real aja, maksudnya ya memang mungkin sudah perkembangan zaman kayak gitu. Ketika lu deket sama orang, lu kenal sama orang, yang lu lihat itu dia bisa ngasih lu apa. Tapi itu kalau zaman sekarang mungkin kalau zaman gue dikenalnya indikasinya ke materialistis. Indikasinya gue ke materialistis. Tapi kalau anak zaman sekarang gue bilang begitu, jawabannya bukan materialistis, itu namanya realistis. Jadi buat bucin-bucin di luar sana, ketika lu cinta sama seseorang, ketika lu sayang sama seseorang, udahlah ngalir aja kayak air di sawah ya. Ngalir aja udah. Ketika lu udah ngasih lu perhatian lu ngasih rasa kasih sayang lu, tanpa lu menyertakan materi di dalamnya, lu akan mendapatkan feedback ataupun cinta yang tulus. Tapi jika lu mencintai seseorang dengan materi lu, yakinlah padaku, mungkin dia akan sayang sama lu, mungkin dia akan cinta sama lu pada saat lu memberikan materi. Atau mungkin kalau Tuhan baik sama lu, ketika lu udah gak kasih dia materi, mungkin masih ada cinta di hati dia buat lu. Tapi maaf guys, ketika materi lain datang menggantikan lu, udah, lu pasti lewat. Jadi intinya buat bucin-bucin lovers di luar sana,
ketika lo menjalin hubungan, udah deh jalinlah hubungan dengan santai, kayak di pantai. Tapi jangan di pantai berdua ya guys, di pantai itu rame-rame. Santai banget, jalin hubungan itu dengan santai, relax. Habis itu ketika lo menjalin hubungan dengan dia, kalau memang lo mau menjalin sebagai untuk penjajakan yang lebih, maka jalinlah hubungan itu tanpa adanya kepalsuan. Karena gue yakin banget, gue tahu banget nih ya, bahwa cowok sama cewek itu ketika belum nikah palsu banget, saking bucinnya itu sampai palsu. Belum mandi bilang udah mandi, belum ngapa-ngapain bilang udah ngapa-ngapain gitu kan. Itu palsu, itu saking bucinnya itu. Ketika itu terjadi ya kayak gitulah pokoknya. Aku sampai nggak bisa merangkai kata-kata bucin itu, tergila-gila lah pokoknya ya itu. Jadi ketika lo membina hubungan tuh apa adanya gitu, jangan ada apanya gitu. Jadi ketika lo menjalin hubungan memang untuk ke jenjang yang serius, jadilah dulu apa adanya ya. Kalau memang lo orangnya mudi ya lo tunjukin, tapi bukan dibuat-buat ya. Ketika lo ya tunjukin apa adanya aja. Ketika lo memang sifatnya seperti apa ya aslinya lo begitu gini ya. Buktinya gue ini udah 8 tahun pacaran, 2 tahun menikah, nggak berubah, gini lah gue asbun gitu. Cerewet nggak, kepo enggak, aku bukan orang kepo beneran, care enggak. Terus apa plusnya dari gue kalau semuanya enggak? Itulah pokoknya uniknya gue adalah pokoknya dah ya. Pokoknya jangan lupa di like, comment, and subscribe. Love you.